Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, teman-teman. Walaupun udah siang, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Kalau dibilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Kita coba lagi ya, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi. Nih ketahuan mana yang belum makan siang nih, jadi agak-agak lemot. Oke. Jadi pada tahun 98 itu, kalau teman-teman pernah dengar, kita ada krisis ekonomi yang cukup berat, bukan cuma cukup berat, berat sekali malah ya pada saat itu. Ya, udah pada lahir belum tahun 98? Udah belum? Mbak Betty udah lahir belum? Belum, Mbak. Udah. Oke. Udah dong, jadi, Pak. Udah dong. Udah, Pak. Udah, alhamdulillah. Nah, jadi sama-sama Mbak Sri Setiawati. Jadi pada saat itu karena krisis ekonomi, Indonesia banyak perusahaan yang juga tutup pada saat seperti dari tahun lalu ya, pandemi. Dan dengan begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga pada saat itu. Sehingga kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan juga. Dan dampaknya adalah teman-teman mahasiswa banyak yang terancam putus kuliah pada saat itu. Dan kemudian kita melihat, dan kebetulan orang tua kami, Pak Heng Uno dan Bumi Nuno itu kan karena mereka dituakan oleh para mahasiswa perantau, jadi dilaporkan bahwa mereka ingin izin pamit pulang karena tidak bisa menyelesaikan atau meneruskan kuliahnya karena sudah tidak ada biaya lagi. Nah, di saat itu langsung terbesit niat bahwa mereka ini, para mahasiswa adalah, pemuda-pemuda ini adalah masa depan bangsa kita. Mereka tidak boleh selesai karena kendala krisis ekonomi. Sehingga waktu itu terbentuk gerakan sosial yang dinamakan Yayasan Min Eruna Foundation. Dinamakan dari nama ibu saya dan ibunya Bang Sandi. Nah, jadi waktu itu Yayasan Min Eruna Foundation ini memberikan beasiswa kepada para mahasiswa sehingga mereka bisa meneruskan kuliahnya dan menyelesaikannya. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian mereka kembali lagi ke kami, ke orang tua kami, dan mengatakan bahwa saya sudah selesai, izin pulang ke tanah atau daerah awal asli untuk mereka bisa berkontribusi di daerahnya masing-masing. Terus kemudian mereka juga menyatakan ingin melamar untuk pekerjaan. Nah, tahun demi tahun kami berpikir bahwa seorang mahasiswa itu tujuannya adalah mereka menjadi manusia produktif begitu mereka lulus, atau bahkan sebelum lulus sekalipun. Yang kami terjemahkan sebagai manusia produktif itu adalah manusia yang berpenghasilan. Ya, bangsa masyarakat Indonesia yang berpenghasilan. Untuk apa? Untuk mereka menopang kehidupan dirinya sendiri. Nah, ini kalau tidak punya penghasilan, tidak punya lapangan kerja, mereka tidak akan mungkin bisa menopang kehidupan dirinya sendiri. Apalagi kalau untuk menopang keluarga terdekatnya. Bahkan mereka kalau tidak bisa menopang diri mereka sendiri, mereka bergantung kepada lingkungan terdekatnya. Nah, jadi akhirnya kami bentuk suatu program dengan kurikulum kami sebut ENVOY. ENVOY itu kurikulum singkatan dari Entrepreneurship Development for Youth, atau bahasa Indonesianya pengembangan kewirausahaan untuk pemuda. Nah, sambil berjalannya waktu, singkat cerita, sudah
lebih dari 500 mahasiswa yang melalui program Envoy tersebut. Nah, pada saat 2016 ada kebutuhan di Jakarta, khususnya pemerintah Jakarta. Waktu itu angka pengangguran itu meningkat dan tidak berhasil diturunkan dalam cukup waktu yang kurun lama. Nah, kami memberanikan diri membentuk sebuah gerakan sosial yang memperluas cakupan dari program Envoy. Tadinya pemuda saja, mahasiswa aktif menjadi semua umur. Ya, mulai dari usia 15 ke atas, usia produktif, sampai usia berapapun. Nah, gerakan sosial OKOC ini kami dasarkan kurikulumnya pada kurikulum Envoy. Kemudian kami sebut kurikulum ini 7 top atau 7 tahap OKOC menuju prima. Nah, sampai sekarang syukur alhamdulillah OKOC Andalan adalah salah satu dari 200 komunitas yang sudah tergabung dan cakupannya dari Provinsi Aceh sampai Papua sekalipun, dan saat ini alhamdulillah yang sudah menjadi jejaring dari 200 komunitas tersebut dan juga menjadi jejaring dari OKOC ada 500.000 orang. Jadi berangkat dari suatu gerakan sosial yang yayasan Mini Aruna Foundation dari 500 orang sekarang sudah mencapai 500.000 orang. Nah, dengan adanya program Desa Andalan dari OKOC Andalan ini, kami berharap bahwa sedikit demi sedikit desa atau dusun atau unit terkecil dari kelompok masyarakat komunitas ini bisa mengkopas, ya, mengcopy-paste pendekatan-pendekatan yang ada di gerakan sosial OKOC yang sudah dibuktikan bahwa mampu menjadi pendorong penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di DKI Jakarta. Sekarang udah bergabung dengan gerakan sosial OKOC itu bukan hanya Jakarta, tetapi Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, ada Kota Pangkal Pinang, ada Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kerinci, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bisa tularkan kepada desa Andalan, kurikulum 7 top ini bisa dilakukan training of trainers kepada seluruh penggerak di desa Andalan. Ini berharap nantinya desa semua pemuda, bahkan semua usia produktif bisa menjadi mempunyai penghasilan, tidak lagi memproduksi pengangguran. Ya, jadi itu adalah tujuan akhirnya. Kenapa? Karena Indonesia sekarang ada di level negara berkembang, dan negara berkembang ini biasanya masuk ke dalam suatu kondisi dan situasi yang mereka itu ada di tengah-tengah dan belum keluar dari kondisi ini. Kalau bahasa Inggrisnya disebut middle income trap, ya, negara-negara dengan middle income trap, yaitu Indonesia per kapita atau per orang setahunnya ada penghasilan di sekitaran 4.000 US dollar. Ya, ini rata-rata ya. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini penganggurannya ada 10 juta orang karena pandemi, dan 10 juta orang ini bila mereka adalah pencari nafkah utama di keluarga, itu dikali 4 otomatis. Ya, jadi 10 kali 4. Jadi 40 juta orang tanpa akses terhadap penghasilan yang memadai untuk mensupport atau mendukung kehidupan keluarga itu sehari-harinya. Nah, ini harus kita sama-sama carikan solusi, dan solusinya ada di
kurikulum 7 top. Ya, jadi intinya adalah pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan terakhir akses terhadap permodalan. Nah, 40 juta orang ini kategorinya di Indonesia adalah kategori miskin atau di bawah 500.000 penghasilan per keluarga per bulannya. Dan di atas itu masih ada lagi satu lapisan, namanya kategori rentan. Kategori rentan itu penghasilannya antara garis kemiskinan yang 500.000 tersebut sampai UMP untuk per keluarga di daerah tersebut. Ini teman-teman nggak bisa dilakukan cuman sendirian, nggak bisa hanya cuman oleh pemerintah, karena terbukti pemerintah sudah berupaya setengah mati 10 tahun terakhir. Produksi pengangguran pemuda usia 17-24 itu stabil di 16%. Tertinggi di Asia Tenggara. Ya, harusnya angka 16% ini bisa berkurang sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa mencapai bahkan melampaui negara Thailand yang pengangguran pemudanya hanya 3% dari pengangguran total. Ya, jadi di Indonesia ini 16%. Kira-kira 5 kali lipat pemudanya yang persentase menganggur. Ini harus diberantas dari level terkecil unit pemerintahan atau dari desa. Maka itu desa andalan ini saya punya harapan besar. Ya, dengan kita mengetahui kenapa Indonesia itu harus keluar dari kondisi sekarang dengan berbagai cara, dan salah satunya bergandeng tangan bersama desa andalan. Mbak Betty, itu tadi pertanyaannya singkat, tapi jawabannya agak panjang tuh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Malah kita seneng, Pak. Sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari Pak Indra, yaitu awalnya dari krisis 98, karena tingginya tingkat pengangguran ya Pak ya pada saat itu, sehingga dibentuklah Yayasan Min.R. Uno, itu nama dari Bapak Indra, nama ibu dari Bapak Indra Uno. Nah, dan juga sehingga lahirlah OKOC Andalan yang mengusung 7 top prima wirausaha ya Pak. Di mana yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Begitu ya Pak Indra. Luar biasa Mbak Betty, langsung apa? Iya, kebetulan kan saya juga saya juga tergabung ya, salah satu penggerak di OKOC Indonesia. Itu ada OKOC Andalan namanya ya rekan-rekan. Kebetulan saya sebagai sekjen di sana, di mana OKOC Andalan sudah tersebar di 25 kabupaten atau kota. Sekarang itu sudah terdaftar lebih dari 3.000 anggota di seluruh Indonesia, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah. Ibu Sekjen, luar biasa sekali Ibu Sekjen. Dan kita juga mohon selalu bimbingan dan arahan dari Pak Indra nih Pak. Yap. Untuk kemajuan OKOC Indonesia dan OKOC Andalan, dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia ya Pak, insya Allah ya Pak. Ya, siap, insya Allah. Berarti tadi Bapak sudah menyebutkan alasan ya, salah satu alasan didirikannya OKOC Indonesia itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja, yaitu dengan terciptanya lapangan kerja otomatis tingkat pengangguran berkurang gitu. Nah, apakah ada alasan lain Pak? Alasan lain untuk mendirikan OKOC Indonesia ini Pak? Selain itu. Selain itu ya. Nah, jadi kita lihat pernah dengar cerita bahwa Microsoft tahu ya, semuanya pasti menggunakan produknya. Itu dia sempat menjadi foundernya, menjadi orang
terkaya di dunia. Dan yang dilakukan oleh dia setelah dia mencapai level tersebut, dia membagikan dalam bentuk filantropi atau disedekahkan itu lebih dari 70%, sekitar 80%. Ya, jadi dan juga orang kedua terkaya pada saat itu yang punya investasi namanya Warren Buffett itu juga mensedekahkan 80% kepada masyarakat ya untuk berbagai macam aktivitas sosial. Jadi saya lihat polanya sebenarnya suatu usaha yang senantiasa bertumbuh itu punya karakter atau ciri, yaitu ciri wirausaha sosial. Jadi nggak melulu berusaha untuk urusan profit, tapi berusaha dengan cara di ujungnya ada dampak sosialnya atau impact sosialnya. Kalau dia punya mindset dengan ciri tersebut, itu membuat usahanya senantiasa bertumbuh, bahkan menjadi yang terbesar di dunia pada saat itu. Jadi bentuk paling langgeng dari sebuah usaha itu bila ada komponen sosialnya, atau saya sebut social entrepreneur, atau bahasa Indonesianya wira usaha sosial. Nah, OKOC Andalan ini adalah salah satu contoh bentuk wirausaha sosial. Dan sekalinya sudah terbentuk, karena dia bentuknya wirausaha sosial, masyarakat terdekat yang merasakan dampak positif dari keberadaan OKOC Andalan. Nah, OKOC Indonesia menyadari ini dan bekerja sama dengan para komunitas di seluruh Indonesia, baik komunitas baru terbentuk atau sudah lama kita ajak bergabung untuk menuju satu tujuan. Nah, kalau saya sebut sebagai menurunkan pengangguran, sebenarnya pengangguran atau resiko pengangguran tertinggi itu bukan di orang lain, tetapi di mana? Diri kita sendiri. Bayangkan, begitu pandemi, penghasilan diri kita sendiri itu pasti adalah dampaknya. Terimbas. Ya, jadi yang kita lakukan, pengangguran ini nggak bicara pengangguran orang banyak, tetapi pengangguran diri sendiri. Ya, seringkali kita bicara pengangguran itu orang lain. Tidak, di OKOC ini kita bicara bahwa dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri aja penghidupannya sudah bisa kita tutupi dengan penghasilan kita, artinya kita 100% bebas dari pengangguran. Membebaskan diri sendiri dari pengangguran itu artinya apa? Kontribusi ekonomi dan produktivitas kepada negara ini positif. Bayangkan kalau kita masih harus ditopang kehidupannya, berarti kita bukan berkontribusi pada aktivitas ekonomi, tetapi malah kita disubsidi oleh orang lain atau keluarga terdekat kita atau bahkan oleh negara. Ya, sementara negara itu harus tumbuh. Untuk bisa tumbuh, setiap individu dari 270 juta orang penduduk ini, dan kalau dikurangin usia di bawah 15 tahun itu, sisanya adalah sekitar 170 atau 180 juta orang, itu harus punya dorongan, bukan malah narik ke belakang, tetapi mendorong ke depan, mendorong lagi ke atas, ekonomi ini terus bertumbuh. Ya, caranya adalah apa? Diri kita sendiri harus mampu minimal mencukupi kebutuhan hidup kita. Artinya apa? Kita merdeka secara finansial.
Kalau kita merdeka secara finansial, hitungannya apa? 0-0. 0-0 apa? Karena kita tidak membebani masyarakat ataupun negara. Itu 0-0. Tetapi kalau kita berpenghasilan lebih dari kebutuhan untuk kehidupan kita, artinya kita mulai punya kontribusi positif. Dan bila setiap individu di desa andalan ini punya bukan 0-0 lagi, tapi lebih dari minimal kebutuhan hidup, kebayang nggak bahwa desa andalan tersebut punya dorongan positif. Ya, bukan cuma 0-0 atau netral, apalagi malah dia perlu disubsidi, tetapi dia mendorong, ya, berkontribusi positif terhadap ekonomi dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan terdekat, kemudian tetangga-tetangganya, baru kemudian satu saat lingkarannya meluas dan bersinggungan dengan lingkaran-lingkaran lain atau desa andalan lain, sehingga terciptalah lingkaran yang besar untuk Indonesia. Ini adalah cita-cita selain atau dampak yang kita inginkan dari berkurangnya pengangguran dimulai dari diri kita sendiri. Teman-teman, saya tanya, teman-teman punya nggak kenalan, ya, kenalan atau kenal atau tahu orang yang saat ini sedang tidak berpenghasilan atau menganggur atau putus hubungan kerja? Ada nggak? Saya yakin, ya, yakin bahwa kita pasti punya saudara, keluarga, atau kenalan, atau kita bahkan kenal dari kenalan lain. Ya, jadi temennya temen gitu, friends of friends itu yang sedang menganggur. Itulah salah satu tujuannya, alasannya kenapa OKOC Indonesia ini dia bekerjanya caranya adalah kurikulum ini dikloning atau dikopas sebanyak-banyaknya kepada sebanyak-banyaknya komunitas agar mereka mampu menularkannya ke dalam komunitas-komunitas mereka dan anak komunitasnya, cucu komunitasnya, cicit, buyut, dan seterusnya. Sampai anaknya buyut, sampai buyutnya buyut komunitas bisa menggunakan pendekatan ini, kurikulum 7 top ini, agar apa? Agar tidak lagi memproduksi orang yang perlu disubsidi kehidupannya. Ya, jadi kalau sampai di usia 15 memang harus disubsidi. Tetapi disubsidi oleh keluarga yang mempunyai penghasilan di atas kemiskinan, di atas upah minimum provinsi, ya. Jadi bukan rentan lagi, berarti dia udah middle class. Itu salah satu tujuan lain, dampak dari kenapa OKOC Indonesia ini perlu hadir. Satu saat mungkin kalau negara kita udah sebesar negara adidaya seperti Cina, Amerika, negara Eropa lainnya, kita gerakannya mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Tetapi sampai saat itu, OKOC Indonesia akan terus hadir, insya Allah, bersama komunitasnya OKOC Andalan dan Desa Andalan. Gitu Mbak Betty. Luar biasa sekali Pak Indra, sangat mulia sekali ya Pak. Masya Allah. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa selalu berkontribusi positif ya Pak untuk kemajuan Indonesia tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Indra, selanjutnya Pak, gini Pak, tujuan dari Desa Andalan itu salah satunya adalah menjadikan desa sebagai pusat wirausaha. Nah, kita lihat fenomenanya bahwa mayoritas masyarakat itu belum memiliki mindset wirausaha seperti itu Pak.
bagaimana caranya agar masyarakat di desa ini memiliki mindset wirausaha, gitu Pak Indra. Oke, nah pertanyaannya keren banget nih Bu Sekjen. Ya, gimana caranya Makasih, supaya Pak. semuanya punya mindset wirausaha? Pertama, kita kenalin dulu. Ya, kita kenali dulu bahwa mindset wirausaha itu karakternya seperti apa. Nah, saya sering sekali berbagi bahwa mindset atau pola pikir atau jiwa wirausaha itu karakter dasarnya ada 5. Apa aja itu? Ya, jadi sebelum kita bilang gimana caranya mindset wirausaha ini ditularkan kepada seluruh komunitas atau seluruh masyarakat di Desa Andalan, kita kenali dulu apa sih karakter dasar dari mindset wirausaha ini. Pertama itu adalah karakter openness atau keterbukaan. Ya, ininya terbuka, ya, pikirannya terbuka. Terhadap apa? Terhadap informasi, terhadap masukan, ya, dan akalnya dibekali menerima informasi yang berkontribusi positif. Ya, walaupun kita tahu nggak semua informasi itu positif, tetapi kita terbuka terhadap masukan, informasi, ilmu yang positif. Itu yang pertama, openness, keterbukaan. Openness. Kedua itu adalah readiness, karakter readiness. Yaitu apa? Kesiapan. Jadi kalau kita udah terbuka, kemudian kita perlu juga siap untuk action, ya, untuk action. Kalau cuma terbuka tapi tidak action, itu tidak akan menjadi aktivitas yang produktif. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, perlu juga karakter kreatif. Ya, karakter kreatif. Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di kita sendiri, di lingkungan sekitar, dan juga di masyarakat. Itu kreatif. Berikutnya harus dituangkan kreativitas ini ke dalam karakter yang saya sebut sebagai karakter inovatif. Jadi konkret. Ya, misalnya keluar kurikulum, misalnya contoh. Kurikulumnya sequencingnya mulai dari pendaftaran tahap pertama sampai tahap terakhir di tahap 7 adalah akses permodalan. Nah, itu adalah salah satu bentuk inovasi. Ya, jadi inovasi tidak melulu produk, tetapi jasa, sistem, infrastruktur, bahkan kurikulum sekalipun. Ya. Nah, itu udah 4, ya. Apa aja itu 4 tadi? Openness, keterbukaan. Readiness, kesiapan. Terus creativity, kreatif. Terus inovatif. Ya, jadi itu udah 4. Terakhir, dan ini yang saya bilang terpenting, terutama, yaitu saya sebutnya sebagai integrity, atau bahasa Indonesianya integritas. Nggak melulu diterjemahkan sebagai kejujuran, tetapi amanah yang menyeluruh dan ketersambungan antara apa yang dipikir dan dirasa dengan yang keluar dengan ucapan itu tersambung. Kemudian tersambung juga kepada kedua tangan kita dalam bentuk perilaku atau aktivitas atau action. Ya, jadi mulai dari pikiran dan rasa, mind and soul, kepada penyampaian,
ya, pada penyampaian, pada apa yang diucapkan, dan terakhir pada apa yang diperbuat. Itu adalah satu rangkaian ketersambungan. Jadi nyambung tuh. Jadi saya ulang lagi, karakternya adalah openness, readiness, creativity, innovation, dan integrity. Ya, 5 ini. Nah, cara kita menularkan yang 5 ini adalah dengan melakukannya dari sejak dini. Ya, dari sejak dini. Usia berapa tuh? Wah, dari sedini mungkin. Ya, dari usia sedini mungkin. Kenapa? Yang 5 ini bisa bukan hanya dipakai menjadi seorang entrepreneur atau profesi wirausaha saja, tetapi bayangkan 5 ini kalau ada di seorang guru, namanya juga mindset entrepreneur ya. Jadi entrepreneur itu ada dua hal, dua sisi. Satu sebagai profesi dan satu lagi sebagai pola pikir atau mindset. Jadi orang yang tidak berprofesi menjadi entrepreneur sehari-harinya tetap bisa memiliki mindset wirausaha. Ya, guru, dosen, karyawan, terus ibu rumah tangga, terus TNI, Polri, pegawai negeri sipil atau ASN sekarang, aparatur sipil negara, itu bisa mempunyai asal mau. Nah, ini kita harus kerjasama dengan institusi pendidikan, misalnya Desa Andalan gitu ya, bukan hanya pelaku usahanya, tetapi institusi pendidikannya. Mulai dari mana? Dari level terdini sekalipun, yaitu SD bahkan yang sebelumnya. Jadi kita sudah biasakan anak-anak untuk punya karakter yang 5 ini. Sehingga apa? Supaya mereka dapat dengan mudahnya nanti kemudian hari menciptakan sesuatu, berinovasi, terbuka terhadap informasi, kemudian mereka siap dalam melaksanakan action, dan amanah selalu, insya Allah. Jadi kerjasama dengan institusi pendidikan, dan juga jangan lupa fasilitator dari institusi pendidikan adalah pemerintah daerah setempat. Ya, gitu Mbak Betty, caranya yang kami sarankan dari OKOC Indonesia. Oke, siap Pak. Luar biasa sekali Pak. Karakter dasar. Jadi kita harus memiliki karakter dasarnya dulu ya Pak ya, sebelum menumbuhkan mindset wirausaha tersebut. Luar biasa sekali Pak pemaparannya.